teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai diagram garis. Sebelum memasuki materi, mari kita ketahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini terdapat 7 menu yang bisa kalian akses. Yuk ketahui petunjuk penggunaan aplikasi ini. Nah, 4 tombol tersebut memiliki fungsi masing-masing. Tombol home untuk kembali ke menu utama, tombol silang untuk mengakhiri presentasi, tombol panah ke kanan untuk pergi ke halaman berikutnya, tombol panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, mari ketahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensinya adalah membaca dan membuat diagram garis melalui sebuah data dan mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yang pertama membaca diagram garis dan yang kedua membuat diagram garis. Nah, yang ketiga, mari kita mengetahui tujuannya. Tujuannya adalah siswa mampu membaca dan membuat diagram garis melalui sebuah data dan mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. Selanjutnya terdapat motivasi. Nah, di sini disediakan pantun. Mari kita baca bersama-sama ya. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Selanjutnya terdapat prasyarat. Nah, kalian akan belajar bersama Doraemon. Setelah mengetahui cara penggunaan aplikasi ini, mari kita sama-sama belajar materi diagram garis. Pernahkah teman-teman melihat data pertumbuhan penduduk suatu wilayah? Umumnya, data tersebut ditampilkan dalam sebuah grafik berupa garis yang naik atau turun. Penyajian data dengan metode seperti itu disebut dengan diagram garis atau grafik garis. Kali ini kita akan belajar secara lengkap mengenai grafik garis. Apakah teman-teman tahu apa itu diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data, berkala, atau berkelanjutan, atau bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Nah, di sini terdapat contoh diagram garis yang bisa kalian lihat. Selanjutnya ada ciri-ciri diagram garis. Berikut adalah ciri-ciri diagram garis yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X terletak pada garis mendatar atau horizontal, sedangkan sumbu Y terletak pada garis menurun atau vertikal. Yang keempat, pertemuan antara titik X dan titik Y membentuk simbol titik atau batang. Lalu, apa fungsi diagram garis? Diagram digunakan dalam berbagai bidang seperti statistika dan informatika. Dengan diagram, maka penyampaian informasi atau data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, diagram juga digunakan untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman atau informatika. Setelah belajar materi diagram garis, mari kita sama-sama mengerjakan latihan soal. Pertama, disediakan diagram jumlah panen. Berapa jumlah panen pada tahun 2019? Teman-teman bisa melihat pada diagram tersebut, berapa kira-kira jumlah panen pada tahun 2019? Yang kedua, berapa selisih hasil panen pada tahun 2021 dan 2018?
Yang ketiga, hasil panen tertinggi diperoleh pada tahun berapa? Yang keempat, berapa jumlah panen pada tahun 2021? Yang kelima, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai 90? Berikut ini skor kuis yang telah teman-teman kerjakan. Nah, mudah bukan belajar diagram garis? Jangan lupa tetap rajin belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.